bagimu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya untuk Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Yishem Hamashiach. Saya kemarin senang sekali pada Ibu Subrina aktif di sini, karena kemarin itu kita pernah membaptis itu, setelah dibaptis hilang tanpa bekas, padahal sudah dikategorisasi hilang tanpa bekas, karena masih terkait dengan kebatinan yang sangat dan sangat, ya. Saudara, kebangkitan Lazarus dari antara orang mati adalah merupakan suatu embrio akan kebangkitan kita. Jadi kalau demikian, kebangkitan Lazarus itu adalah merupakan suatu contoh
bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia. Tapi Yesus ini adalah betul-betul jelmaan daripada firman yang tinggal dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Nah, karena itulah Yesus itu mempunyai kuasa yang sama, mempunyai kemuliaan yang sama, mempunyai kehendak yang sama, dan mempunyai tindakan yang sama. Karena apapun yang dilakukan oleh Yesus ini adalah merefleksikan apa yang ada di dalam Allah. Maka dikatakan gini, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, ya, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini adalah merupakan suatu tindakan yang luar biasa. Dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus dan Matius. Berarti kalau demikian Yesus ini adalah sosok yang dapat dipercaya, sosok yang dapat dihormati, dan sosok yang dapat dimuliakan. Karena kekuatan dan kuasanya luar biasa di dalam hidup manusia. Ya? Maka Maria mengambil setengah kati minyak nafas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan baru minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Apa memberikan minyak itu? Simbol apa? Simbol kematian. Karena tidak lama lagi Yesus akan mati. Nah, di situ ada bendahara namanya Yudas Iskariot. Mengapa minyak ini dihambur-hamburkan, tidak dijual aja, dan uangnya diberikan kepada bendahara? Nah, kita telah lihat di sini. Ada kelicikan yang ada di benak daripada Yudas, karena apa? Bukan mampu diberikan kepada orang yang papa, orang yang duafa, tetapi mau dintet, ya? Mau dipakai sendiri. Nah, sikap-sikap semacam ini rupanya tidak terjadi zaman dulu, tetapi sekarang pun juga sama. Berarti kalau demikian hati manusia itu sama. Setelah jatuh dalam dosa itu, senantiasa melakukan perkara-perkara dan tindakan-tindakan yang ngalisir dari kebenaran. Kata-katanya melenceng, kehendaknya melenceng, tindakannya melenceng. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ninos, bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka ini kehidupannya, baik cara pandangnya, baik cara pikirnya, baik kehendaknya, dan baik tindakan-tindakannya itu jauh dari kebenaran. Dan ini dikatakan sebagai pos laksa ria. Artinya tidak ada benar di mata Allah apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan katakan hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat
hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi rupanya Yesus sudah tahu, ya, apa yang ada di benak siapa? Yudas. Dan membiarkan Maria supaya meminyaki kakinya sebagai peringatan akan penguburan. Berarti Yesus tahu apa yang terjadi baik terhadap diri para murid dan juga pada dirinya sendiri. Dari sini kita dapat diyakinkan betul bahwa Yesus itu adalah Sang Sabda yang menjelma. Makanya di hadapan Yesus tidak ada satupun yang dapat disembunyikan. Semua terbuka lebar dan semua itu telanjang. Mungkin dengan orang lain kita bisa mengatakan, saya tidak melakukan ini dan itu. Saya tidak membuat dosa ini dan itu. Tetapi di hadapan Allah, semua telanjang, semua terbuka, dan semua diketahui. Sekecil apapun. Makanya saudara, dari sini kita dapat mengambil suatu prinsip. Jangan sekali-kali kita bohong. Jangan sekali-kali kita dusta. Tetapi hiduplah bersahaja dan jujur serta terus terang dan Allah. Karena hidup yang jujur, hidup yang terus terang, itu adalah hidup yang dirahmati Allah. Jadi dengan demikian, kita selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik. Kita lihat juga, setelah berbicara demikian, keesokan harinya ketika banyak orang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil palem atau daun-daun dan pergi menyongsong dia sambil berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mengapa demikian? Ini adalah merupakan tanda kegembiraan dalam kalbu bangsa Israel mengenai Yesus yang masuk ke Yerusalem, membawa daun-daun palem dan maka dijadikan sebagai tapak untuk jalannya keledai yang ditumpanginya. Jadi gerakan roh itu ada di dalam kalbu orang-orang Israel bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia biasa. Yesus ini adalah jelmaan daripada Sang Firman. Makanya tubuh yang dikenakan oleh Yesus ini adalah tubuh yang mulia, tubuh yang suci, tubuh yang sempurna karena melekat erat dengan keilahian yang ada di dalam diri Sang Firman. Maka dikatakan ia adalah Raja orang Israel. Kata-kata ungkapan berbahagia yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini rupanya nanti berbalik. Mengatakan apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dari sini kita dapat mengambil suatu prinsip. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel nanti. Kalbu kita perlu benih, pikiran kita perlu bersih, dan tindakan kita selalu ingat akan Allah di dalam hidup kita. Makanya puja Yesus itu perlu kita lakukan. Apa? Untuk menyematkan nama Allah ini di dalam kalbu kita. Sehingga apapun yang kita lakukan,
apapun yang kita pikirkan, apapun kehendak kita, selalu melandaskan dari Allah dan Allah. Maka kekhawatiran di dalam diri kita tidak ada, dan tidaklah mungkin kita akan melakukan salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus di dalam kalbu kita. Karena itu kita perlu menanamkan kalbu ini dengan bersih. Ya, berjuang terus menerus. Jangan menjadikan iman ini mandek, tapi jadikan iman ini betul-betul berkembang di dalam hidup kita ini. Ya, dikatakan mula-mula murid Yesus tidak memperhatikan, ya, tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah Yesus dimuliakan. Teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Dia. Orang banyak bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang Dia. Sebab itu banyak orang pergi menyongsong Dia. Sebab itu banyak orang pergi menyongsong Dia. Apa ini? Ini adalah merupakan perkataan yang ditujukan pada waktu Yesus datang ke Yerusalem, dikatakan Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi kan demikian, jauh sebelum ini terjadi, Yesus sudah tahu, Yesus sudah mengerti, Yesus sudah paham. Dasar inilah yang menjadi kekuatan kita di dalam mengikut Yesus. Karena yang kita ikuti bukan hanya pribadi yang cacat, tetapi yang kita ikuti adalah pribadi sempurna, sosok sempurna, dan pribadi yang kudus. Karena Ia adalah Firman yang menjelma menjadi manusia. Karena itu teguhkan di dalam hati kita, selalu menyambut Yesus seperti halnya orang Israel. Hosana, Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Karena ini adalah adalah pesta Minggu Palma. Kita perlu untuk menebarkan cinta kasih di dalam hati kita, menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.